Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, hari ini subhanallah dapat duren jatuhan ini. Ya, channel Ustadz Alfian Tanjung berjumpa dengan seorang pengacara advokat senior dalam belantika hukum di negeri ini. Kita sapa dulu beliau, Bapak Ahmad Mihdan. Assalamualaikum Bang Mihdan. Waalaikumsalam. Saya manggil abang boleh? Boleh. Nanya dulu. Takut ini anak, ini bocah sembarangan manggil abang-abang gitu ya. Memang kelihatannya umurnya ada sedikit gitu. Muda, umurnya Pak Mihdan itu lebih muda dari saya. Baiklah pemirsa sekalian, kita hari ini akan masuk pada sebuah paket acara UWAT bertamu. UWAT itu akronim Ustadz Alfian Tanjung. Nah, pada hari ini tentu kita ingin memanggil memori, romantisme, dan kenangan-kenangan yang mungkin bisa menjadi inspirasi, jadi motivasi, dan menjadi apalah gitu buat kita-kita angkatan muda. Pak Mihdan, saya kasih kebebasan untuk bercerita kenangan masa kecil dulu Pak Mihdan. Pak Mihdan mau ngomong dari mana, sejak dilahirkan, lahir di mana, lahir di dukun beranak, atau di mana nggak tahu. Silakan Pak Mihdan. Ya, saya kebetulan lahir di Medan ya, tahun 57. Tahun 60 saya sudah dibawa orang tua ke Jakarta. Nah, saya betul-betul hidup prihatin dari usia kecil ya. Jadi saya sudah juga membantu mencari nafkah orang tua ya pada usia saya SD, sekolah dasar. Sebetulnya orang tua saya ini saudagar juga di Medan ya. Kenapa riwayatnya sampai ke Jakarta itu? Sebetulnya banyak orang yang berhutang kepada beliau. Jadi di Medan itu beliau pernah sampai punya toko, 6 toko di Sambu. Jadi kalau orang pernah ke Medan tahu Sambu, di Sambu itu ada tokonya sampai 6. Beliau adalah ketua pedagang Ikatan Pedagang Rokok seluruh Indonesia. Dulu itu beliau cerita sama saya, juga cukup dekat dengan adiknya Pak Soeharto ya. Siapa? Sudwi Kartono. Bukan. Yang di Medan, guru Muhammadiyah dulu. Oh, ada. Saya lupa. Dia Mercu Buana dia punya. Oh, Pak Mihdan, kalau ada orang nanya sekarang, Pak Mihdan dari mana asal? Jadi dari Medan ya? Medan asli. Oh. Saya asli Medan, Delhi. Oh. Ya, jadi orang tua saya. Nah, orang tua saya kemari bahkan ada yang menarik. Dulu belum ada money changer. Nah, orang tua saya itu sempat menjadi bandar lah bosnya, uang dolar ya dulu belum jadi ada. Kalau nuker uang ke bapaknya Pak Mihdan. Nah tapi lambat laun barangkali ya rezeki itu Allah yang ngatur sampai uangnya yang dia datang ke Jakarta itu nagihin utang-utangnya, jadi nggak ada yang berhasil, semua semuanya ngepel dan semuanya. Ada akhirnya juga bisnis uang yang di Pasar Baru ya. Dulu awal money changer itu di Pasar Baru. Nah itu orang tua saya sampai dibawa lari orang kemana-mana. Itulah rezeki saya. Nah saya membantu tadi orang tua sejak jadi beliau karena uangnya bukan dapat keuntungan, tapi uangnya dibawa lari. Jatuhnya Pak Mihdan waktu kecil itu jualan atau ikut-ikut nagih atau apa nih kalau boleh? Saya jualan kue, jualan es. Subhanallah. Ya, jadi dari masih SD. Dan itu sudah di Jakarta ya? Sudah di Jakarta. Jadi saya memang sekolah pagi ibtidaiyah, siang sekolah dasar. Jadi memang jiwa agama sudah kuat dari kecil ya? Sudah. Jadi meninggal orang tua saya pernah pesan ke adik ayah saya, nanti kalau saya nggak ada coba dimasukin pesantren. Nah waktu itu sebetulnya saya nggak usus mau dimasukin pesantren, tiba-tiba ada sepupu saya lari dari Medan ke Jakarta.
sama orang tuanya masukin pesantren. Nah, saya malam-malam itu dimasukin ke pesantren. Oh, Malam dibawa. Jadi sempat mondok. Cepat mondok. Mondok saya di santrinya Ustadz Rifai Arif, Pondok Darul Qalam di Gintung Blaraja itu ya. Cukup Ya, dikenal, saya sempat hampir 3 atau 4 tahunan lah iya. saya di sana. Jadi kalau bahasa Arab tuh ya dikit-dikit gitu loh. Pernah belajar masih ada. Karena memang itu kan afiliasi Gontor. Iya betul. Ya, Pondok Darul Qalam. Jadi saya murid almarhum Ustadz Rifai Arif, juga murid kesayangannya Imam Zakasi. Zakasi Gontor. Iya. Alhamdulillah saya sempat. Waktu zaman-zaman kecil itu udah punya cita-cita belum tuh jadi pengacara? Itu setelah saya melihat banyak orang yang terzolimi dalam persoalan hukum, sehingga saya mengikhtiarkan untuk menjadi seorang ahli hukum. Padahal kan saya tamat SMA dapat kesempatan kerja. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang cukup besar ya, yang cukup terkenal, yang bahkan merancang jalan bawah laut dari Sumatera ke Jakarta tuh beliau udah almarhum. Ya, jadi saya cukup luar biasa, saya jadi karyawan biasa di situ. Yang menarik juga, saya sempat menjadi teknisi laboratorium mekanika tanah, yang hampir seluruh pengadilan di Indonesia itu saya meneliti tanahnya. Itu loh, itu satu hal luar biasa. Dan saya kemudian menjadi seorang pengacara yang ya akhirnya berkiprah di pengadilan. Kita nanti akan masuk di situ yang mungkin agak lebih dalam, lebih seru, lebih heroik. Saya kembali dulu ke kehidupan Pak Mihdan. Pak Mihdan masih ingat nggak zaman kecil, mainan yang suka dipakai buat main apa, kenangan-kenangan lucu, atau mungkin pernah diajak atau digendong sama bapak nonton apa? Coba memori apa yang masih ada Pak Mihdan? Kalau ayah saya luar biasa dalam mendidik agama ya, jadi kita nggak boleh sholat telat ya, dan sholat harus nggak boleh ditinggal sholat. Kemudian juga puasa, dari kecil kita sudah dilatih berpuasa. Jadi mudah-mudahan puasa saya nggak pernah tinggal. Terus kalau zaman kecil, kecuali saya sakit ya. Pak Mihdan nggak suka berantem zaman kecil. Oh, berantem. Dan saya jagoan. Jagoan. Saya sangat tidak takut dengan siapapun. Nggak melihat orangnya besar, tapi persoalan. Dari kecil saya, kalau sudah ada persoalannya, nggak benar, orang yang suka mengintimidasi orang lain, pasti saya lawan. Oh, jadi nyalinya udah lebih gede dari orangnya. Ada satu hal menarik pengalaman saya. Satu kali saya naik bus, ya. Naik bus itu ada copet banyak, ya. Dan saya nggak takut, padahal copetnya besar-besar. Saya tarik kerah bajunya, kamu ini daerah saya, gitu loh. Dan sejak itu orang copet-copet kan udah ketahuan tuh. Kalau ngelihat saya menghindar. Dan saya saking pernah saya lihat ada ibu-ibu sudah tua renta mau belanja di pasar, uangnya habis terkuras. Di situ saya marah sekali dengan perilaku-perilaku yang semacam itu. Dan pada waktu kuliah saya sempat ngajak teman-teman. Kuliah di Jakarta juga? Jakarta. Ajak teman-teman ayo kita berantas copet gitu. Jadi saya tadi kalau kita lihat ada rombongan copet banyak, tutup pintu depan, belakang, ayo kita sikat. Ada yang sempat lari keluar dari jendela. Begitu. Nah, itu pengalaman saya. Tapi boleh lah saya nanya nih Bang Mihdan ya. Itu nyali macan, nyari harimau gitu hasil gemblengan Bapak atau kakek gitu ngasih wirid tertentu suruh baca doa atau gimana? Ayah saya memang orang yang nggak pernah takut juga orangnya. Jadi nggak pernah mengajarkan tentang takut. Wah, kamu luar biasa memang. Nggak boleh takut dalam hal-hal yang orang suka menzolimi orang lain. Itu kamu harus lawan. Terus juga
ayah saya juga mendidik, nggak boleh main judi, main kartu apa itu nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi cukup, walaupun tidak khusus ayah itu mendidik keagamaan yang sudah pernah. Ya, tapi saya ya dapat amanah kemudian sempat di pondok, nah itu. Memang di tengah perjalanan agak labil. Jadi ini kalau saya kan nggak ada keturunan ustadz, gitu loh. Jadi nanti kalau udah tamat pondok mau ngapain? Nah disitulah terus sekolah SMA terus gitu. Kuliah ya? Ya alhamdulillah sebetulnya banyak teman-teman pondok yang masih sering datang. Yang luar biasa di beberapa dosen kaget dia, wah ini angkatan kita dulu di pondok gitu loh. Misalnya ada dosen-dosen di Muhammadiyah ya, yang sudah doktor ya, mereka, oh Pak Mihdan ternyata kakak kelas saya dulu di pondok. Pemirsa, luar biasa kita dengan Bang Mihdan. Mudah-mudahan sesi ini bisa menjadi pintu gerbang kita belajar banyak dari beliau, dari biografi beliau. Dan tentu kita juga sama sadar, ini adalah wilayah yang membutuhkan pasukan yang banyak. Para pembela-pembela untuk kasus-kasus yang dialami oleh tokoh-tokoh Islam, dan beliau punya banyak itu. Beliau menangani banyak hal. Yang paling sip nanti kita tanya langsung pada beliau. Pak Mihdan, mungkin boleh ini kan ketika akhirnya sampai kepada peran menjadi pengacara itu, kapan itu? Ya. Sampai ke wilayah itu. Ya, tahun 1983 saya udah mulai manggung tuh ya? Sudah mulai aktif. Nah, 89 memang saya baru ada izinnya ya. Nah, kemudian ya udah dari tahun 89 itu sebenarnya 83 saya sudah aktif banyak. Jadi kasus Tanjung Priok udah mulai ikut-ikutan tuh ya? Ikut tetapi memantau. Memantau waktu itu senior saya almarhum Hartono Marjono ya. Beliau dosen saya, juga beliau sempat berperkara dengan saya. Alhamdulillah saya menangkan perkara melawan beliau. Jadi apa reaksinya? Dia bilang apa? Ya akhirnya udahlah kita ini berdamai. Sudah akhirnya kita selesai dengan berdamai. Saya juga kenal baik dengan beliau. Dia kan dulu KPPI kan. Jadi gini Pak Mihdan, ini mungkin bagian ini perlu diinikan. Pak Mihdan bisa nggak menyebutkan 1, 2, 3 nama yang layak jadi cermin para ahli hukum atau orang-orang yang terlibat dalam hukum ya? Siapa idola-idola yang pada saat itu secara umum menjadi rujukan manusia-manusianya, atau mungkin secara subjektif pribadi Pak Mihdan ada tokoh pengacara atau hakim atau jaksa yang sangat dibanggakan. Ya, saya kalau hakim itu ada yang saya paham itu hakim namanya Acha Sonjaya, mungkin udah almarhum. Saya melihat pertimbangan putusannya amat bijak sekali, jadi beliau tidak kaku di dalam melihat peraturan perundang-undangan saja. Jadi dia melihat bagaimana satu implikasi kasus yang menjadikan ranah pendidikan hukum kepada masyarakat luas. Itu bisa dilihat nanti dari putusan-putusan Acha Sonjaya itu. Saya berperkara sama beliau di Jakarta Barat. Itu tahunnya ya sekitar tahun 80-an juga. Nah, kemudian ada kalau dosen itu Profesor Ruslan Saleh ya. Profesor Ruslan Saleh luar biasa mengajarkan tentang pergulatan hukum pidana itu. Beliau melihat banyak sisi ya. Sisi dari humanisnya seorang terpidana, kemudian hakim, jaksa. Beliau memberikan pandangan-pandangan ini luar biasa. Dan menariknya beliau selama ngajar di universitas yang saya ini kan itu beliau nggak pernah meminta honornya. Allah. Luar biasa. Jadi honornya nggak pernah dia minta. Ini dosen yang luar biasa. Atau karena dia sudah makmur itu? Ya, memang dia kan seorang ahli yang tentu saja udah di kelasnya sudah beda ya. Jadi secara ekonomi ya ini cucu yang nggak apa-apa. Sini saya nggak apa-apa nih kan. Nah kemudian
selain tadi profesor ini juga ada banyak pengacara yang menurut saya mengilhami juga ya keberaniannya. Justru malah dari keturunan. Kalau model-model Pak Daud, ayahnya Pak Adiaksa, model-model Pak Artijo Alkostar, model Pak Baharudin Lopa, nanti disambungkan ya dengan baik. Sebelum itu mestinya ada beberapa banyak. Ada mantan jaksa yang kemudian jadi pengacara, namanya Lubis, AB Lubis, saya kenal. Wah, luar biasa itu. Ya, penegakan hukumnya. Berani, ya. Nah, ini Artijo Alkostar juga saya punya banyak perkara diputus oleh beliau yang luar biasa, ya. Jadi almarhum luar biasa ya. Banyak pandangan-pandangan putusan hukum yang menurut saya amat luar biasa dalamnya ya. Beliau memberikan pertimbangan hukum. Di sisi lain banyak orang yang nggak suka, misalnya karena kebetulan ya kliennya adalah koruptor gitu ya. Itu dan memang itu melompat-lompat ya. Karena kan 8 ke 16, 8 ke 14. Tadi ada kalimat yang belum tertuntaskan, Pak. Tadi ada disebut pengacara-pengacara atau ya penggiat hukum itu yang dari keturunan tadi. Betul. Ada satu pengacara yang pada masa saya sedang mengakhiri studi ya, memilih untuk tadi profesi pengacara, dia juga mengilhami saya. Luar biasa keberaniannya dan dia mencermati perkara seperti apa. Jadi sama ada sidang, dia seorang pengacara yang cukup senior, tapi dia hadir mencermati sidang bersama saya, Pak Yaptiam Hin. Tahu namanya. Nah, beliau tuh ada, saya melihat luar biasa. Dan dia utuh ya ngikutin ya. Ngikutin. Jadi dia kan padahal seorang advokat senior yang dia punya perkara pada waktu itu, tapi ada perkara dia menyimak betul, dia ngasih komentar ini begini gitu loh. Saya di sebelahnya. Itu Yaptiam Hin ya. Nah, kalau Baharudin Lopa ya saya tahu persis beliau apa namanya. Kalau Pak Bismar? Kalau Pak Bismar ini juga menarik ya. Ada terobosan hukum karena Pak Bismar beliau juga sebagai dosen saya langsung. Dan beliau pernah menjabat menjadi waktu itu Ketua Pengadilan Jakarta Utara Timur jadi satu di Pulau Mas. Nah, beliau jadi itu. Nah, yang menarik putusan beliau adalah soal pemerkosaan anak di bawah umur yang sampai meninggal. Itu zamannya beliau. Dan dihukum tinggi sama dia? Ya, bukan dihukum tinggi, tidak dihukum mati, tapi dihukum menjadi anak negara dibina, gitu loh. Oh, subhanallah. Itu jadi pandangannya luar biasa, ya itu. Nah, kemudian kan dia juga ada kontroversial juga putusan beliau ketika menjadi hakim. Orang yang melecehkan wanita disetubui, kemudian itu dianggap juga ada korban keperdataan yang harus digantikan oleh orang pelakunya. Jadi pandangan-pandangan hukum yang luar biasa. Pak Mihdan, kita mungkin akan tetap berlanjut dialognya. Saya mau tanya yang agak ini nih. Biasanya kan pengacara-pengacara senior ini banyak ya kita lihat glamor gitu ya. Kalau Pak Mihdan ketemu di mana santai. Pak Mihdan emang nggak punya kekayaan yang seperti mereka itu ya. Mungkin ratusan miliar, triliunan. Gimana Pak Mihdan? Saya terus saya ketemu di luar, ketemu di sini, di mana-mana. Pak Mihdan sederhana gitu. Gimana Pak Mihdan? Apa ada aji-ajian gitu. Sebenarnya tabungannya banyak, cuman penampilannya sederhana gitu. Gimana Pak Mihdan? Saya melihat profesi saya sebagai ibadah. Ya. Ini yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh teman-teman yang berpandangan seperti itu. Jadi keluarga mendukung dengan pandangan seperti ini. Nggak dikomplain, masa Bapak jadi pengusaha? Pasti ada tanggapan. Udah gini. Ya, tanggapannya pasti. Tapi perlu dilihat bahwa keberkahan. Saya juga bilang ke mereka tuh nggak ada sesuatu yang kita hidup menjadi susah ya. Kita semua orang banyak kita bisa bantu. Bahkan juga bukan hanya kita bisa membantu orang yang punya perkara, tapi saya juga banyak mendidik. Saya itu banyak melahirkan advokat-advokat yang kemudian menjadi advokat-advokat cukup besar ya. Jadi
itu sesuatu yang Siapa luar biasa. didikan Bapak yang boleh disebut sebagai bentuk bagus? Saya namanya guru kan boleh dong nyebut didikan. Munarman termasuk? Teman, rekan aja, tapi lebih dulu saya lah ya. Iya, lebih senior. Iya. Nah, tapi banyak ya, saya nggak mau sebutkan. Iya, ada nilai-nilai yang mungkin bisa disikapi berbeda. Iya, boleh. Jadi nggak perlu itu. Tapi yang jelas bahwa kalau ditanya tadi, saya sebetulnya punya banyak kesempatan yang setiap saat bisa mengumpulkan uang yang luar biasa. Tetapi itu tidak dilakukan, ya? Tidak saya lakukan. Apalagi kemudian harus menggandaikan nilai-nilai keadilan. Allahu Akbar. Itu tidak baik, bisa. Pemirsa, ini semakin jelas ya mutiara dari sosok seorang Bapak Ahmad Mihdan ya. Saya sendiri orang yang pernah bersamai beliau, dan saya tahu beliau juga mesti memberikan arahan-arahan buat tim waktu saya dulu punya persoalan hukum. Awal itu dikawal oleh 112 pengacara dan kemudian berjalan sampai batas-batas terakhir vonis, dan saya mendapatkan vonis 4 tahun. Pak Mihdan, ini mungkin mulai kita membicarakan hal-hal yang kalau dalam ilmu silat nih, mulai awal-awal jurus sakti nih, mulai menangani kasus yang berat dan agak gitu kan namanya. Kapan tuh, Pak Mihdan?